Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah. Nah, akan kita lanjutkan perbincangan kita, dan kali ini kita akan mengundang seorang ulama muda, boleh kita bilang gitu Kiai? Ya. Seorang tokoh muda, beliau adalah Kiai Haji Khairul Ansori MA. Silakan Kiai. Insyaallah. Itu sehat. Silakan. Silakan Kiai. Alhamdulillah kita berjumpa kembali Kiai ya. Ya. Nah, pemirsa, akan kita lanjutkan kembali obrolan kita. Sekarang kita ada tamu kita, Kiai Ansori. Kiai Ansori, bagaimana rasanya kalau Kiai ini dipanggil ulama, Kiai? Apa yang dirasakan itu? Ya, terima kasih sebelumnya Kiai Misbah, Ya. Mas Agus. Seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, Kiai Misbah, bahwa tidak ada kemuliaan kecuali kalau kita mewarisi para nabi. Masya Allah. Karena tidak ada yang lebih mulia dari para nabi. Kalau kemudian orang dikatakan alim, itu satu kebanggaan tersendiri. Tidak ada orang yang mau dibilang bodoh. Mana ada orang kemudian mengatakan, saya ini orang bodoh. Tidak ada kan? Meskipun dia bodoh, pasti dia akan mengatakan, saya juga tahu, meskipun sedikit. Sedikit, Nah, gitu kan? iya. Jadi satu kebanggaan seseorang itu ketika dia dikatakan alim atau ulama. Tapi ya tidak semua orang itu memang layak untuk disebut alim atau ulama. Nah, jadi predikat ulama itu sebenarnya apakah tadi merujuk di dalam dalil yang Kiai sampaikan bahwa ini adalah diberikan oleh Allah, atau masyarakat yang menyebutkan, atau barangkali karena melalui sebuah proses, entah itu melalui sekolah atau pendidikan, sehingga seseorang itu kemudian layak disebut sebagai ulama. Iya. Iya. Tadi sempat disinggung sedikit oleh beliau, ya Misbah, bahwa seorang yang belajar ilmu agama, kemudian dia sampai pada taraf tertentu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, itu dikatakan ulama. Ya, Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari, beliau memberikan satu definisi, Al-Alimur Rabbani, seorang alim yang Rabbani, yaitu seorang alim yang dikatakan alladzina yurabbunan nasa bisigharil ulumi qabla kibariha. Mereka yang mengajarkan kepada masyarakat ilmu-ilmu yang dasar sebelum ilmu-ilmu yang tinggi. Jadi sebetulnya ulama itu dia akan berproses. Belajar itu kan kata Imam Syafi'i butuh waktu. Ya. Watulu zamanin kata beliau kan, butuh waktu, tidak kemudian instan. Ya. Kan sekarang ada belajar di pesantren, ya, kemudian setelah itu berapa bulan selesai dari pesantren tersebut jadi ulama, namanya pesantren kilat. Ya, gitu kan ya. Ya. Tapi ulama itu butuh waktu. Syekh Arsyad Al-Banjari itu belajar di Makkah sampai 35 tahun. Itu pun masih kurang. Beliau masih mau ke Mesir, karena dilihat di Mesir banyak ulama. Beliau ingin mengambil ilmu dari Mesir. Itu bukan kata gurunya, sudah cukup 35 tahun. 30. Orang belajar sebulan, 2 bulan sudah kemudian berani untuk berbicara tentang agama. Ini kan repotnya begitu. Dulu di Betawi itu ada tingkatan-tingkatan keilmuan. Ada syekh, ada guru, ada muallim, ada ustadz. Dulu gitu kan. Syekh itu seorang yang sudah luar biasa ilmunya. Dulu dikenal di Pekojan itu ada namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Junaid. Jadi Syekh Junaid ini belajar di Makkah. Kemudian beliau sampai menjadi seorang alim, di sana dikenal Syekh. Ya, Syekhul Jawi, karena kita Indonesia itu dikatakan Jawa. Ya kan? Iya. Beliau punya murid yang belajar kepada beliau namanya Mujtaba, sampai menjadi syekh juga, mendapatkan putrinya, dinikahkan sama putrinya Syekh Junaid ini. Nah, kemudian Syekh Junaid ini punya murid-murid yang lainnya, tapi muridnya ini tidak sampai pada derajat syekh. Ya. Jadilah kemudian mereka yang tidak sampai pada derajat syekh itu dikatakan guru. Ada guru Marzuki, ada guru Mughni, ada guru Mansur, yang Jembatan 5. Ya, kemudian di bawahnya guru ada muallim. Ada muallim Syafi'i Hazami, muallim Zayadi gitu kan. Dulu muallim Syafi'i menjadi ketua MUI kan, di DKI.
Di bawahnya ustadz. Ustadz ini yang guru-guru kampung itu kan, ngajar ya Iqra, ngajar Al-Quran itu ustadz. Ya. Sekarang kan tingkatan-tingkatan itu sudah nggak ada lagi. Di bawah ustadz, kalau dai itu udah di bawah ustadz atau apa gitu? Dai itu apa Kiai? Kalau sudah dai itu. Kadang ada dai cilik lagi. Enggak, kita mungkin terminologi ini penting sekali, apalagi tadi kita untuk menyatakan bahwa ulama itu kan pewaris para nabi. Nah, sehingga kita tahu betul yang dimaksud pewaris para nabi itu siapa sebenarnya. Gimana Kiai Misbah? Jadi karena memang di Indonesia ini tidak ada institusi Ya. yang menentukan ini syekh, kemudian ini mualim, ini guru, ini tuan guru, ini kiai, ini ustadz. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu. Namun memang masyarakat itu mempunyai lembaga tersendiri. Kalau di Jawa itu karena sudah ada orang alim kemudian mengajar, memimpin ritual-ritual keagamaan, kemudian dikatakan kiai. Kiai itu bahasa Jawanya itu ikiai. Ini saja gitu. Kenapa dikatakan ini saja? Karena dia itu sudah pantas untuk memimpin keagamaan, ritual-ritual keagamaan didasari oleh ilmu yang dia miliki. Ya, ya. Karena itu saya harap kepada semuanya ya, kami di kalangan para ulama itu paham, tidak akan berani memposisikan diri sebagai ulama kalau tidak mempunyai ilmu yang cukup. Tidak pernah nyantri misalnya, nggak bakal berani kita, karena ngeri. Kalau kita berbicara agama, istilah kita ifta ya, berfatwa. Ya. Itu ancamannya besar, Mas Agus. Ajraukum alal fatwa. Kalau kamu berani berfatwa, menyampaikan tentang agama ya, ini halal, ini haram, tapi tidak punya ilmu, berarti ajraukum alan nar. Kamu berarti berani masuk neraka. Nah itu kan ngeri. Karena itu kita hati-hati. Kajian-kajian semacam ini dalam rangka untuk membatasi. Ya. Jangan sampai orang yang tidak berhak kemudian masuk, akhirnya terjadi apa yang saya sampaikan tadi, bukan hanya dia sesat, tetapi menyesatkan orang lain. Ini bahaya. Karena itu, terima kasih Kiai Khairil Ansori ya, untuk berbicara di tempat ini, dalam rangka apa? Memberi pencerahan kepada masyarakat. Iya. Dan mungkin setelah ini juga masyarakat harus lebih paham gitu. Artinya ketika bertanya, kadang-kadang masyarakat itu kan menganggap yang sudah di sosmed, yang sudah tampil di TV, sudah layak berat dan mengeluarkan fatwa. Nah, sebenarnya kalau tadi dari struktur yang tadi disampaikan Kiai, sebenarnya pada level mana seseorang itu boleh mengeluarkan fatwanya sendiri begitu? Pendapat, pertanyaan-pertanyaan ada di masyarakat. Apakah Ustadz juga boleh untuk menyampaikan, oh ini begini begitu? Ya, untuk berfatwa itu sebetulnya harus punya kemampuan yang lebih ya dari sekedar ustadz. Ya. Bahkan kiai pun kadang tidak sampai pada level untuk bisa berfatwa, kiai. Nah, makanya kemudian biasanya kalau di MUI fatwa itu ada tim lajnah fatwa. Tapi di beberapa negara mufti itu ada satu orang yang memang punya kelebihan. Ya, mufti beliau. Ya, meskipun mufti itu nanti ada ulama-ulama di bawahnya diminta untuk musyawarah dalam satu masalah. Tapi mufti itu seseorang yang memang punya keilmuan yang luar biasa. Ya, kalau dulu ya, kalau kita merujuk ke dulu Kiai, kita kan di kalangan para ulama-ulama fikih itu ada mujtahid, ada ashabul wujuh, ada ashabut tarjih, ada an-naqalah. Ya, mujtahid ya, seperti Al-Imam Syafi'i yang sudah punya keilmuan yang luar biasa, kecerdasan, bisa istinbat hukum dari Al-Quran dan hadis, kemudian bisa mengeluarkan hukum dari masalah-masalah yang tidak ada dari Al-Quran dan hadis. Ya, mujtahid. Di bawahnya ashabul wujuh. Ashabul wujuh itu sebenarnya ulama yang luar biasa. Cuma beliau-beliau ini tidak mau beristihad sebagaimana para imam madhab itu. Tapi masih mengikuti imam madhab. Padahal keilmuannya luar biasa. Seperti Al-Halimi, Al-Baihaqi. Ya. Dan kemudian ada ashabut tarjih, Al-Imam An-Nawawi, Ar-Rafi'i. Itu ashabut tarjih. Hanya memilah-milah mana yang lebih kuat pendapat Imam Syafi'i, qaul qadimnya atau qaul jadidnya. Memilah-milah. Tapi itu pun sudah luar biasa. Kita kan sering merujuk kepada Al-Imam An-Nawawi. Ya, dalam muhadzabnya itu kan. Kemudian Ar-Rafi'i juga begitu. Di bawahnya itu adalah An-Naqalah. An-Naqalah itu yang nukil-nukil.
nukil dari kitab Ngutip-ngutip, ini, ya. kitab dari kitab ini, nukil itu. Tapi penukil ini dulu itu adalah orang awam dulu, Ya. ya orang-orang yang ngaji gitu kan dulu. Tapi sekarang penukil ini adalah ulama besar. Iya, iya. Nah, kalau sekarang penukil ini adalah ulama besar. Penukil itu seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu menukil. Tapi nukilannya sampai sekarang menjadikan karya yang luar biasa. Insya Allah. Maka sebetulnya kalau kita mengatakan kita ini seorang alim, ulama, malu sendiri ya. Standarnya itu bagaimana gitu kan ya. Malu sendiri kita itu. Jadi sebenarnya apa bedanya fatwa sama pendapat sih, Kiai? Jadi, Fatwa. iya, Jadi kalau ada orang dia fatwa, sebenarnya pendapat atau fatwa yang dikeluarkan? Jadi begini, Mas Agus, para Ya. pemirsa, berbicara tentang fatwa dan pendapat itu, ya ke fatwa tentu ada dasar. Kalau pendapat sendiri itu kadang-kadang ya sekedar Ya. opini. Dalam masalah ini, dalam masalah agama, sekali lagi saya tegaskan harus hati-hati. Ya. Sehingga bahasa tadi nukil ini bahasa pesantren ini. Jadi mengutip pandangan seperti saya menjawab sebuah persoalan. Saya tidak akan mengatakan ini adalah jawaban saya, tidak. Saya akan cari bagaimana pandangan ulama melihat persoalan ini. Ya. Paling tidak ilatnya, sebabnya sama. Jadi tidak serta-merta menurut saya, siapalah saya. Maka dalam komisi fatwa misalnya atau di dalam kalangan Nahdlatul Ulama itu ada tradisi bahsul masail, membahas sebuah masalah. Itu pasti merujuk kepada pandangan-pandangan ulama. Sehingga kami yang memposisikan diri sebagai kiai, ustadz atau ulama harus merujuk ke sana. Pandangan kami kira-kira sesuai dengan pandangan ulama enggak? Kitab apa yang dibaca? Hadisnya di mana? Qur'annya di mana? Siapa yang mengucapkan itu ulamanya? Ya. Nah, harus jelas. Nah, inilah kehati-hatian kita. Baru kemudian kita karena hati-hati. Misalnya dalam ormas-ormas itu setuju saya kalau ada yang menunjuk ini sudah pantas untuk menjadi dai misalnya. Ini sudah pantas untuk disebut ulama misalnya, ya. Sekarang kan sedang ramai berbicara tentang sertifikasi. Sertifikasi dai, atau kalau kami mengatakan dai bersertifikat, ya. Karena begini Mas Agus, kalau sudah dilepas tidak ada lembaga institusi yang menentukan siapa dia, ulama atau bukan, dai atau bukan, maka kan liar jadinya. Liar, semua orang ngomong apa adanya. Jadi saya mengartikan Kiai Ansori bahwa dengan adanya dai yang bersertifikat, ya, yang diberikan misalnya dari Muhammadiyah ada, dari NU dai bersertifikat NU. Misalnya dari Majelis Ulama Indonesia, dai bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Mas Agus sudah kan? Standarisasi. Ansori sudah. Yang memberikan sertifikat standarisasi beliau nih. Benar. Jadi akhirnya saya mengatakan ada ukuran dan standar. Iya. Sehingga begini, jangan sampai kemudian dia berbicara agama, tidak ada yang menjamin. Iya. Harus ada yang menjamin. Dari mana Anda berbicara? Oh, saya dari Muhammadiyah. Saya dari NU, saya dari MUI, atau saya dari pemerintah misalnya. Semua orang berhak untuk mengatakan itu, tetapi kemudian nanti masyarakat akan menilai mana yang pantas untuk diikuti. Masya Allah. Karena di Indonesia itu saya lihat yang tidak bersertifikat kadang-kadang lebih laku. Ya, kayak kita tahan dulu. Nah, pemirsa, sungguh sangat seru ya. Jadi kita paham betul, minimal itu ada yang menggaransi ketika ada sertifikat dan standarisasi dari lembaga mana. Jadi sanad kelembagaan itu jelas, dan juga sanad keilmuannya. Jadi bukan hanya karangan-karangan sendiri. Kalaulah salah, nah yang bertanggung jawab ya kelembagaannya itu sendiri, entah akan mencabut atau bagaimana. Namun selepas itu kami ingin mengajak kepada Anda, ini kondisi bangsa kita, masyarakat masih terpapar oleh COVID, terutama anak-anak yatim yang tidak mampu. Oleh karena itu kami mengajak kepada Anda sekalian, yuk kita sama-sama menyisihkan apa yang kita miliki. Mungkin kita dalam keadaan susah, tapi ada lagi saudara-saudara kita yang lebih susah. Silakan Anda menyampaikan ke nomor rekening yang di bawah ini, dan nanti akan disalurkan melalui program Peduli Yatim dan Duafa terdampak COVID-19. Tetap bersama kami, karena setelah ini kita akan nanti dapatkan amalan tolak bala. Tetap di Kiswah, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.